Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siang, menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk melakukan podcast dengan Dinas Pendidikan Aceh. Saya akan buka sedikit. Pendidikan adalah cahaya untuk menuntun langkah generasi bangsa. Lewat podcast Dinas Pendidikan Aceh, kami hadir untuk menyalakan semangat belajar, berbagi pengalaman, dan memperkuat komitmen bersama dalam memajukan pendidikan di Serambi Mekah. Kami dari kelompok 3, mari kita mulai perjalanan inspirasi hari ini. Baik, Bapak dengan narasumber yaitu Bapak Radian Sarjana Ekonomi Master Pendidikan sebagai Kepala UPTD PTKK di Dinas Pendidikan Aceh. Selamat sore Pak, salam sehat selalu. Sore, terima kasih. Ada banyak hal yang akan ditanyakan sini Pak. Kami ingin menggali wawasan dengan Bapak mengenai eh, SMK Blut BLUD di Aceh Pak. Kami dari kelompok 3 ini ingin sedikit minta inspirasi dari Bapak. Apa tantangan utama dalam pengembangan SMK BLUD di Aceh Pak? Ya, baik. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Yudi. Jadi untuk saya kebetulan dilantik di UPTD PTKK ini tanggal 26 September kemarin. Dan mungkin nanti kalau banyak hal yang mungkin belum saya pahami, diperbanyak maaf. Tapi setelah saya sedikit mendalami UPTD ini, saya dapatkan bahwa tantangan utamanya itu memang di sumber daya manusianya dalam mengelola UPTD Belut. Karena Belut ini secara eh, rencana itu sudah lama kali direncanakan. Di tahun 2018 dulu pada saat keinginan pemerintah daerah untuk memandirikan sekolah menengah kejuruan. Tapi alhamdulillah baru tahun 2019, yaitu tepatnya tanggal 2 September, Belut ini terbentuk. Dan setelah beberapa tahun kita evaluasi secara mandiri bahwa memang sebenarnya yang masih menjadi kendala itu sumber daya manusia dalam mengelola UPTD, BLUD SMK ini. Secara umum Baik, itu mungkin. terima kasih sekali atas hal-hal yang tadi disampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang setia bersama kita di podcast Dinas Pendidikan Aceh. Jangan lupa terus mendukung dan ikuti program-program pendidikan Aceh melalui media sosial Ya. resmi Dinas Pendidikan Aceh. Setiap langkah kecil dalam pendidikan adalah awal dan perubahan besar bagi masa depan Aceh. Mari terus bergerak bersama mencerdaskan kehidupan bangsa, mulai dari Aceh untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 3, kami akan menyampaikan presentasi terkait dengan laporan studi lapangan kami beberapa waktu yang lalu di Dinas Pendidikan Aceh. Untuk diagnosa masalah, untuk tata kelola BLUT, SMK belum optimal, pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah pada SMK belum berjalan secara optimal dan hal ini mengakibatkan potensi kemandirian finansialnya belum atau tidak tercapai. Kesimpulannya, pengelolaan BLUT yang belum efektif membuat potensi kemandirian finansial SMK tidak tercapai, di mana masalah ini akan berdampak sangat signifikan dan sistemik terhadap seluruh sistem pendidikan vokasi di Aceh, sehingga menjadi prioritas tertinggi atau prioritas utama untuk segera ditangani. Untuk terobosan inovasi, di sini SDM Unggul Blood eh, Edupreneur, di mana program strategis untuk melakukan transformasi tata kelola Blood SMK melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pendekatan kewirausahaan pendidikan atau edupreneur. Konsep programnya adalah melakukan peningkatan kapasitas komprehensif bagi pegawai dan kepala SMK Blut
melalui pelatihan terstruktur dengan 3 pilar utama. Pilar ini yang pertama adalah kompetens, yang berikutnya kolaborasi, yaitu pembelajaran lintas SMK Blut, melakukan kolaborasi strategis dengan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI, serta pembentukan komunitas praktisi Blut. Untuk karakter, yaitu melakukan pembentukan mindset kewirausahaan sosial pada tahap akhir. Ini ada 3 poin. Yang pertama, minimal pada 10 SMK Blut mandiri dan berkelanjutan di Aceh. Lalu yang kedua, terbangunnya ekosistem pendidikan vokasi yang adaptif terhadap industri. Dan yang terakhir, terciptanya sinergi antara pendidikan, ekonomi daerah, dan dunia kerja. Terima kasih atas beberapa insight ya, ataupun masukan kepada Dinas Pendidikan dan yang mengambil fokus pada tata kelola BLUD ya. Dan memang kita sekarang di Aceh mempunyai jumlah belut terbesar di Indonesia, ada 68 dari sisi jumlah. Namun tantangan kita adalah belut ini apakah berjalan sesuai dengan yang diinginkan ataupun direncanakan diberikan belut itu. Kenapa dilakukan BLUT? Kan agar fungsi SMK sebagai teaching factory itu dapat dilaksanakan secara optimal. Nah, kalau memang dia tidak dilakukan BLUT, maka cash flow ataupun penganggarannya itu sangat kaku, sehingga dibuat sistem pelaporan, sistem keuangannya, pengelolaan keuangannya yang mirip dengan dunia bisnis ataupun private sector. Nah, permasalahan memang tadi memang benar ya, pemerasaan berdasarkan fishbone tadi dari 5M ya, 5. Nah, terkait dengan apa dengan solusi, saya kira memang jangka pendek, jangka panjang dan jangka menengah, jangka panjang. Tapi mungkin kalau kita bandingkan dengan milestone yang Dinas Pendidikan, memang tahun 2025 kita eh, fokus pada pengelolaan keuangannya. Jadi memang selama ini temuan BPK tahun 2024 68 belut kita masih permasalahan di pelaporan keuangan. Ada pendapatan yang dilaporkan dan lain sebagainya. Dan di 2005 itu menjadi fokus kita. Di di dalam rencana kita di 2026 nanti itu sudah masuk pada pengembangan model bisnisnya. Jadi dalam artian benar-benar Blood ini menjalankan fungsi teaching factory-nya yang di ukuran kalau misalnya 2025 ini indikator daripada keterhasilan dalam pengelolaan keuangan tentunya tidak ada temuan BPK. Ya kan? Mungkin nanti kita akan lihat di 2026 nantinya ketika BPK masuk untuk mereblud itu salah satu indikatornya adalah ya kalau kalau di tingkat daerah kan wajar tanpa pengecualian ya WTP. Tapi saya kira WTP itu secara umum, secara pemerintahan, tapi tidak ada temuan daripada WPK. Itu adalah indikator kesuksesan dari tahap jangka pendek kita. Nah, sedangkan ketika pengembangan model bisnis, kita sudah menambah lagi indikator keberhasilannya adalah turnovernya berapa, pendapatan pendapatan daripada bloatnya, return on assetnya, return on investmentnya. Jadi ya ibarat dengan indikator-indikator yang ada di eh, dunia usaha ya. Baru kemudian di jangka panjang kita berharap kemandirian. Kemandirian artinya kebutuhan teaching factory itu bahkan bisa mensubsidi untuk peningkatan pembelajarannya. Jadi mungkin pemerintah hanya memberikan gaji saja, kemudian namun dalam melaksanakan teaching factory, melaksanakan laboratorium ataupun praktikum siswa itu sudah bisa disubsidi ataupun sudah bisa di cover oleh Blood karena memang praktikum siswa itu sudah sedemikian bagusnya sehingga menghasilkan produk-produk yang memang bisa sesuai standar pasar dan memang bisa bisa diterima oleh masyarakat. Terima kasih atas masukan ya terkait dengan pemetaan masalah, kemudian juga masukan kita untuk melakukan pentahapan daripada pencapaian kita dan saya sepakat bahwa SMK Blut ini harus menjadi SMK mandiri
dalam bentuk teaching factory ya, ataupun dalam dia tidak hanya institusi pembelajaran, tapi juga institusi industri yang memberikan pengalaman real life industry bagi siswa alumni SMK kita. Terima kasih, ini apa luar biasa dengan hanya sekali Pertemuan bertemu ya, Pak. pertemuan, tapi banyak hal Ini combine ya, combine banyak ya. ragam ya yang Ya, digunakan ya, oleh Bapak Ibu peserta, Pak Martunis, betul. baik itu memanfaatkan jejaring yang mungkin ada beberapa Pak Martunis, Oh kebetulan ada ya, yang Aceh juga, ya enggak tidak ya, data yang disajikan bukan data yang tidak bisa divalidasi gitu ya, Pak betul, ya. betul, betul. Di tengah keterbatasan ya, eh, saya lihat kelompok 3 dan ini mencoba untuk break the limit gitu ya. Walaupun Hmm, limitasinya hmm. sangat banyak Betul, ya, betul, terbatas betul. untuk bergerak ya, kompak gitu Pak Martunis untuk berupaya memberikan terbaik dari pembelajaran studi lapangan khususnya untuk kelompok ini ya. Terima kasih Pak Martunis dan kelompok 3. Tepuk tangan luar biasa untuk rekan-rekan dari kelompok 3. Belajar